Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dalam beberapa minggu terakhir, dunia keuangan kembali dikejutkan oleh berita sensasional. Lee Ka-sing, salah satu taipan terbesar di dunia, mengumumkan niatnya untuk menjual pelabuhan di kedua ujung terusan Panama. Tak hanya itu, rencana penjualan ini mencakup total 43 pelabuhan di seluruh dunia dengan nilai mencapai 22,8 miliar dolar AS. Di balik transaksi raksasa ini, muncullah nama BlackRock, sebuah perusahaan Amerika yang kian menjadi sorotan. Artikel ini mengupas tuntas latar belakang BlackRock, perjalanan pendirinya, inovasi teknologi yang mereka kembangkan, hingga bagaimana seluruh sistem ini mengubah lanskap keuangan global. Penjualan pelabuhan Lee Ka-sing, pintu masuk ke dunia BlackRock. Rencana Lee Ka-sing untuk melepas aset strategis tersebut secara tiba-tiba menarik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa sebuah transaksi yang tampak murni bisnis logistik mendadak menggiring nama BlackRock ke pusat perhatian? Jawabannya terletak pada kecakapan dan kekuatan investasi perusahaan ini yang mampu menyusup ke hampir setiap sektor ekonomi global. Bahkan, transaksi ini dilihat sebagai bagian dari strategi besar untuk mengembalikan kekuasaan ekonomi ke tangan pemain-pemain besar di Amerika. Donald Trump pun sempat mengorak-arikan retorika, memperebutkan kembali terusan Panama. My administration will be reclaiming the Panama Canal, and we've already started doing it. Namun di balik pernyataan tersebut, BlackRock dengan sigap menyambut peluang untuk mengakuisisi aset-aset Lee Ka-sing. Dengan kekuatan keuangan yang luar biasa, BlackRock tampak seperti tangan hitam yang mampu menggerakkan berbagai sektor dari infrastruktur pelabuhan hingga teknologi digital. BlackRock, raksasa pengelola aset global. Secara kasat mata, BlackRock merupakan perusahaan pengelola aset terbesar di dunia dengan dana kelolaan mencapai 10 triliun dolar AS, angka yang hampir setara dengan setengah dari total PDB Amerika Serikat. Namun jika kita mengurai lebih dalam, kehadiran BlackRock hampir menyentuh setiap aspek kehidupan modern. Teknologi dan komunikasi. BlackRock adalah pemegang saham terbesar kedua pada raksasa teknologi seperti Apple, Google, Microsoft, dan IBM. Mereka pun memiliki andil signifikan di industri chip, memegang saham penting di Intel, Nvidia, dan AMD. Hiburan dan media. Dari CNN, Fox, NBC, hingga perusahaan besar seperti Disney dan Warner, BlackRock selalu muncul sebagai salah satu pemegang saham utama. Konsumsi dan perbankan. Dalam kehidupan sehari-hari, produk dari McDonald's, Yum, Amazon, eBay, Pepsi, dan Coca-Cola juga turut tersentuh jaringannya. Bahkan sektor perbankan dan farmasi juga tidak lepas dari pengaruhnya. Investasi global. Di Tiongkok, investasi BlackRock merambah ke perusahaan-perusahaan besar seperti Baidu, Alibaba, Tencent, dan Xiaomi. Ini menandakan bahwa hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari makanan yang dipesan hingga video yang ditonton, tak lepas dari pengaruh raksasa keuangan ini. Kehadiran BlackRock bukan sekadar tentang pengelolaan dana, tetapi juga tentang pengaruh strategis yang mampu mengatur jalannya perekonomian global. Larry Fink, dari toko sepatu ke panggung global. Di balik suksesnya BlackRock, sosok Larry Fink memainkan peran yang tak terelakkan. Lahir pada tahun 1952 di Los Angeles, dalam keluarga Yahudi kelas menengah yang menjalankan bisnis sepatu, Fink tumbuh dengan pengalaman dunia usaha yang nyata. Di toko sepatu ayahnya, ia sudah belajar mengenai manajemen stok, perhitungan kas, dan layanan pelanggan. Tak heran, sejak dini ia sudah mengasuh kemampuan analitis yang akan menjadi modal utama dalam karirnya di dunia finansial.
masa muda dan pendidikan. Pada usia 7 hingga 8 tahun, di tengah berkembangnya industri otomotif dengan hadirnya pabrik Chevrolet dan Lockheed, Fink mendapatkan pengalaman yang menggabungkan aspek bisnis dan teknologi. Ia awalnya tertarik dengan dunia politik, namun seiring waktu, gen ekonomi dalam dirinya semakin dominan. Kuliah di University of California, Los Angeles membuka jalan baginya untuk memahami dinamika ekonomi. Namun akhirnya ia mendalami real estate melalui program MBA, sebuah keputusan yang mengantarkannya ke dunia Wall Street. Terobosan di First Boston. Setelah lulus pada tahun 1976, Fink bergabung dengan bank investasi First Boston di New York. Di sana, ia menemukan celah dalam perdagangan obligasi yang pada waktu itu masih dianggap mutiara terpendam. Dengan menggabungkan keahlian di bidang real estate dan pengalaman perdagangan obligasi, Fink menciptakan konsep sekuritisasi KPR. Konsep revolusioner ini mengemas berbagai hipotek dalam satu paket obligasi yang kemudian dijual kepada investor. Walaupun inovasi ini berkontribusi pada krisis subprime di masa depan, di mata Wall Street, terobosan ini merupakan sebuah inovasi yang merubah wajah perdagangan obligasi. Inovasi Aladdin, lampu ajaib di era digital. Di tengah perjalanan karir yang gemilang, ambisi Fink untuk memanfaatkan teknologi sebagai kekuatan utama dalam transaksi keuangan mulai menajam. Pada tahun 1986, ia sudah meyakini bahwa komputer dapat menjadi senjata rahasia untuk menganalisis risiko dan mengoptimalkan perdagangan. Walaupun pada masa itu, ide tentang kecerdasan buatan AI masih terdengar jauh dari realita, Fink tidak gentar mengumpulkan tim kecil yang terdiri dari 8 orang, mayoritas berlatar belakang teknologi, untuk mengembangkan sebuah sistem canggih. Proses penciptaan Aladdin. Dengan modal awal sebesar $5 juta dan workstation komputer seharga $20.000, tim Fink bekerja keras selama 4 bulan untuk menciptakan sistem yang kemudian dinamakan Aladdin. Sistem ini berfungsi sebagai otak yang memantau setiap transaksi, menghitung risiko, dan bahkan memprediksi pergerakan pasar dengan presisi yang mengagumkan. Aladdin bukan hanya sebuah program, tetapi sebuah terobosan yang menggabungkan kecerdasan buatan dengan algoritma keuangan, menjadikannya lampu ajaib yang mampu mengubah modal menjadi keuntungan berlipat kali. Dukungan dari Blackstone dan lahirnya BlackRock. Keberhasilan awal Aladdin menarik perhatian Blackstone, raksasa private equity yang melihat potensi besar dari inovasi ini. Fink pun memanfaatkan momentum tersebut untuk mengumpulkan dukungan finansial dan segera mengembangkan bisnisnya. Hasilnya, dalam waktu singkat timnya berhasil mengelola dana mencapai miliaran dolar. Perbedaan visi dan pembagian keuntungan antara Fink dan pihak Blackstone akhirnya memaksa Fink untuk mendirikan perusahaan baru. Pada saat itulah, lahirlah BlackRock, sebuah entitas yang pada akhirnya mendominasi pasar global. Krisis finansial 2008, BlackRock sebagai penyelamat. Tahun 2008 menandai momen kritis dalam sejarah keuangan dunia. Krisis subprime mortgage mengguncang pasar global, mengakibatkan kekacauan yang menyisakan keraguan di antara bank-bank besar dan institusi keuangan. Dalam kekacauan tersebut, BlackRock muncul sebagai penilai aset dan konsultan yang sangat dibutuhkan. Intervensi di tengah krisis. Ketika bank-bank mulai panik dan mencari perlindungan, BlackRock dengan dukungan dari sistem Aladdin dipercaya untuk menilai nilai aset berisiko. Contohnya, Bear Stearns yang tengah berada di ambang kejatuhan mendapatkan penilaian aset dari BlackRock yang membantu JP Morgan Chase dalam mengambil langkah penyelamatan. Demikian pula, American International Group yang juga dalam posisi genting meminta pendapat dari BlackRock untuk menentukan nilai aset mereka. Dalam waktu yang singkat, BlackRock berhasil menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan besar
dan mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dana yang sangat vital, termasuk dana pensiun Amerika. Transformasi pasca krisis. Krisis 2008 menjadi batu loncatan bagi BlackRock untuk semakin mengukuhkan posisinya di pasar global. Akuisisi Barclays Global Investors pada 2009 semakin memantapkan reputasi mereka sebagai raksasa pengelola aset. Pasca krisis, BlackRock tidak hanya mengelola aset miliaran dolar, tetapi juga mengembangkan dan mengekspor sistem Aladdin ke berbagai negara, dimulai dengan Jepang. Dengan demikian, setiap transaksi keuangan, mulai dari pembelian sehari-hari hingga investasi jangka panjang, semua melewati mata dan algoritma Aladdin. Jaringan elit dan strategi masa depan. Di balik kesuksesan teknologi dan finansial, terdapat pula jaringan rahasia yang menghubungkan para pemain elit di dunia keuangan. Larry Fink, selain dikenal karena inovasinya, juga merupakan anggota dari sebuah perkumpulan elit bernama Cabaifei. Jaringan ini konon terdiri dari para petinggi Goldman Sachs, Citigroup, pejabat pemerintah, hingga tokoh-tokoh terkemuka lainnya. Asal-usul nama Cabaifei sendiri kabarnya berasal dari inversi kata Phi Beta, yang merupakan singkatan dari Pi Beta Kappa, sebuah organisasi akademik ternama yang pernah melahirkan banyak pemimpin dunia. Koneksi politik dan media. Keterlibatan BlackRock tidak berhenti di dunia keuangan saja. Lewat investasi strategis dan hubungan erat dengan institusi besar, mereka turut mempengaruhi media dan politik global. Gabungan kepemilikan saham antara BlackRock dan Vanguard misalnya, membuat keduanya saling terkait sehingga bahkan keputusan penting dalam media dan perusahaan teknologi pun seolah harus mendapatkan persetujuan dari mereka. Ini menimbulkan spekulasi, apakah dalam dunia yang tampak seperti pasar bebas ini, sebenarnya ada kekuatan tersembunyi yang mengatur setiap langkah ekonomi global. Energi dan AI menerawang masa depan. Dalam surat terbuka yang rutin ditulis oleh Larry Fink sejak 2012 kepada para CEO global, tersirat sebuah pesan tentang pergeseran paradigma. Meski pada awalnya menekankan isu iklim, surat-surat terbarunya menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis, mendorong penggunaan energi jembatan dan mengkritik kebijakan energi terbarukan yang dianggap terlalu kaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah di balik strategi ini terdapat perhitungan cermat dari sistem AI Aladdin yang telah berkembang jauh melampaui perkiraan? Beberapa pengamat bahkan berspekulasi bahwa AI tersebut sudah mendekati kesadaran diri, sehingga peran Larry Fink pun mulai dipertanyakan. Apakah ia pengendali atau sudah dikendalikan oleh kecerdasan buatan yang semakin mutakhir? Kesimpulan, di persimpangan ambisi dan teknologi. Dari penjualan pelabuhan Li Ka-shing hingga dominasi BlackRock di berbagai sektor ekonomi global, kisah ini adalah sebuah narasi yang penuh dengan ketegangan, inovasi, dan intrik. Larry Fink, sang visioner yang memulai karirnya dari toko sepatu, telah mengukir sejarah dengan menggabungkan kecerdasan finansial dan teknologi AI melalui Aladdin. Inovasi ini tidak hanya mengubah cara kerja pasar keuangan, tetapi juga membuka jalan bagi jaringan elit yang saling terhubung dalam dunia politik, media, dan investasi global. Dalam era di mana setiap transaksi, setiap data, dan bahkan opini publik dianalisis secara cermat, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa di balik kemajuan teknologi dan pasar bebas, terdapat kekuatan tersembunyi yang mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan. Apakah kita siap menghadapi masa depan di mana ambisi manusia dan kecanggihan AI menyatu dalam satu tarikan napas global? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, dunia keuangan dan peradaban manusia tidak pernah lagi sama setelah BlackRock dan Aladdin melangkah maju. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.